Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Febri Nurwijayanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaitan database management system dengan geographic information system. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Pada materi pertama terdapat mengenai pengertian database. Database merupakan kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Nah, sehingga database geografis merupakan database yang berisikan data geografis pada subjek dan area tertentu. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pendekatan database untuk menyimpan data geografis menawarkan beberapa kelebihan atas dataset berbasis file tradisional, yaitu pertama mengurangi redundansi, kedua ada biaya pemeliharaan berkurang, tiga ada pengetahuan pengguna dapat ditransfer dengan lebih mudah karena basis data tetap konstan. Lalu ada berbagi data di fasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. Selanjutnya ada keamanan dan standar untuk data dan akses data dapat ditetapkan dan ditegakkan. Nah, lalu ada database management system lebih mampu untuk mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan dan bekerja dengan sejumlah besar data. Nah, untuk selanjutnya terdapat beberapa kelemahan database dibandingkan dengan file-file yang memiliki beberapa kekurangan, yaitu biaya memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Lalu terdapat menambah kompleksitas permasalahan mengelola data. Lalu terdapat performa pengguna tunggal akan sering lebih baik untuk file-file yang tradisional, khususnya untuk jenis data dan struktur yang lebih kompleks, di mana indeks spesialis dan algoritma akses dapat diimplementasikan. Nah, untuk selanjutnya terdapat mengenai database management system sendiri. Database management system sendiri merupakan software yang dirancang untuk mengorganisasikan penyimpanan dan akses data yang efektif dan efisien. DBMS sendiri memiliki kemampuan berikut, yaitu model data. Model data merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk mewakili objek dunia nyata secara digital dalam sistem komputer. Semua DBMS mencakup model data inti tujuan umum standar yang cocok untuk mewakili beberapa jenis objek, misalnya integer dan bilangan floating point, tanggal, dan teks. Nah, pada saat ini beberapa DBMS juga mendukung tipe objek geografis. Lalu ada kemampuan memuat data. DBMS memberikan alat untuk memuat data ke database. Tool sederhana tersedia untuk memuat tipe data standar yang didukung seperti tipe data karakter, tipe data angka, dan tipe data tanggal dalam format yang terstruktur dengan baik. Lalu ada kemampuan indeksasi. Indeks merupakan struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian. Semua database menyertakan alat untuk mengindeks tipe data database standar. Lalu terdapat kemampuan bahasa query, di mana itu merupakan salah satu keunggulan utama dari DBMS sendiri, yang mendukung query data standar atau bahasa manipulasi yang disebut dengan SQL. Selanjutnya ada kemampuan administrasi database, di mana tugas menyiapkan struktur basis data, membuat dan memelihara indeks untuk meningkatkan kinerja, mencadangkan dan memulihkan, dan mengalokasikan akses pengguna.
yang dimana hal tersebut dilakukan oleh administrator basis data atau database administrator. Lalu terdapat kemampuan aplikasi DBMS pada saat ini dilengkapi dengan alat standar untuk tujuan umum untuk membuat, menggunakan, dan memelihara database. Nah, ini termasuk aplikasi untuk merancang database dan untuk membangun antarmuka pengguna untuk akses data dan presentasi, misalnya formulir dan laporan. Lalu terdapat kemampuan aplikasi antarmuka pengguna atau user interface. Meskipun sebagian besar DBMS memiliki aplikasi tujuan umum yang baik untuk penggunaan standar, sebagian besar aplikasi khusus yang besar akan memerlukan penyesuaian lebih lanjut menggunakan bahasa pemrograman komersial yang tersedia dan API yang dapat diprogram di DBMS. Nah, pada saat ini hampir sebagian besar Geographic Information System menggunakan teknologi DBMS untuk melakukan manajemen data. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis DBMS yang dapat diklasifikasikan menurut cara mereka mengorganisasikan, menyimpan, dan memanipulasi data. 3 jenis utama yang telah digunakan dalam GIS yaitu ada Relational Database Management System, Object Database Management System, dan Object Relational Database Management System. Relational Database terdiri dari satu set tabel masing-masing daftar 2 dimensi atau yang bisa disebut array dari catatan yang berisi atribut tentang objek yang diteliti. Di mana RDBMS ini memiliki ketidakmampuan untuk menyimpan objek yang komplit secara langsung dalam database. Dan RDBMS ini memiliki kekurangan yang tidak pernah dirancang untuk menangani tipe data yang kaya seperti objek geografis, suara, dan video. Nah, kesulitan lebih lanjut adalah kinerja RDBMS yang buruk untuk banyak jenis query geografis, dan masalah ini diperparah oleh sulitnya memperluas RDBMS untuk mendukung tipe data geografis dan fungsi pemrosesan yang jelas membatasi adopsi mereka untuk aplikasi geografis. Lalu Object Database Management System pada awalnya dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan RDBMS. ODBMS dapat menyimpan objek secara terus-menerus semi permanen pada disk atau media lain dan menyediakan alat query berorientasi objek yang dimana menyimpan objek secara terus-menerus itu tidak bisa dilakukan oleh RDBMS sendiri. ODBMS tidak terbukti sukses secara komersial seperti yang diprediksi beberapa orang pada awalnya. Hal ini sebagian besar karena basis RDBMS yang diinstal secara besar-besaran dan fakta bahwa vendor RDBMS kini telah menambahkan banyak kemampuan ODBMS penting ke sistem perangkat lunak RDBMS standar mereka untuk membuat Object Relational Database Management System. Nah, Object Relational Database Management System sendiri dapat dianggap sebagai mesin RDBMS dengan beberapa kemampuan tambahan untuk menangani objek. Mereka dapat menangani baik data yang menjelaskan apa itu objek, atribut objek seperti warna, ukuran, dan usia, dan perilaku yang menentukan apa yang dilakukan objek. Metode atau fungsi objek seperti instruksi menggambar, antarmuka query, dan algoritma interpolasi. Dan ini dapat dikelola, disimpan bersama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, untuk selanjutnya terdapat beberapa kemampuan RDBMS seperti melakukan pengurai query. Mesin yang digunakan untuk menginterpretasikan query dengan memisahkannya dan mendekodekannya telah diperluas untuk menangani tipe dan fungsi geografis. Lalu terdapat pengoptimal query. Software pengoptimal query telah ditingkatkan sehingga mampu menangani query geografis secara efisien dan
efektif. Lalu terdapat bahasa query. Bahasa query telah diimprove untuk menangani jenis data seperti titik dan area dan fungsi yang memilih area yang bersentuhan sama lain. Lalu terdapat layanan indeksasi. Layanan indeks data di BMS unidimensional standar telah diperluas untuk mendukung tipe data geografis multidimensi, yaitu koordinat X, Y, dan Z. Lalu terdapat layanan transaksi di BMS standar dirancang untuk menangani transaksi pendek, dan ini telah diperluas untuk menangani transaksi panjang yang umum di banyak aplikasi geografis. Lalu terdapat replikasi, layanan untuk mereplikasi database yang telah diperluas untuk menangani tipe geografis, dan dengan masalah rekonsiliasi perubahan dibuat oleh pengguna terdistribusi. Untuk selanjutnya terdapat materi mengenai ekstensi di BMS atau peran GIS dan di BMS, di mana fokus ekstensi dalam di BMS ini pada GIS adalah melakukan penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data, di mana di BMS sendiri tidak memiliki kemampuan melanjutkan untuk pengeditan, pemetaan, dan analisis geografis, di mana hal tersebut dilakukan oleh software GIS sendiri, yaitu seperti ArcGIS, QGIS, dan lainnya. Di slide tersebut terdapat sebuah gambar mengenai peran Geographic Information System dan Database Management System, di mana Geographic Information System memiliki tugas seperti melakukan memuat data, editing, mapping, analisis, sedangkan di BMS sendiri memiliki tugas seperti melakukan penyimpanan, indeksasi, keamanan, query, dan melakukan backup. Nah, selanjutnya terdapat materi mengenai menyimpan data dalam tabel DBMS. Level terendah dari interaksi pengguna dengan database geografis biasanya adalah class object, yang biasa juga disebut layer atau feature class, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu, misalnya semua pipa dalam jaringan air, semua poligon tanah di daerah aliran sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel merupakan array dua dimensi dari baris dan kolom. Setiap kelas objek simpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek seperti data untuk satu pipa, dan kolom berisi properti objek atau atribut yang sering disebut. Database relasional terdiri dari tabel. Setiap kelas geografis disimpan sebagai tabel. Nah, tabel-tabel yang berbeda bisa dapat digabungkan menggunakan nilai atau kunci tertentu seperti yang dikenal dalam dunia database itu namanya join. Nah, di mana hal tersebut dapat membuat tampilan baru dari sebuah database karena menggabungkan dari dua data yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya terdapat beberapa desain struktur tabel yang database yang efisien dan efektif menurut Techot pada 1970, di mana pertama hanya terdapat satu nilai dalam setiap sel pada perpotongan sebuah baris dan kolom. Yang kedua, terdapat semua nilai dalam sebuah kolom merupakan subjek yang sama. Nah, setiap baris itu unik dan tidak ada arti penting untuk urutan kolom maupun baris. Nah, selanjutnya terdapat mengenai materi mengenai SQL.
merupakan bahasa query database standar yang diadopsi oleh hampir semua database mainstream. SQL merupakan bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural seperti Visual Basic ataupun berorientasi objek seperti Java, C#, C++, dan lainnya yang dirancang untuk mengambil set, kombinasi baris, dan kolom data dari tabel. Eh, di mana terdapat 3 jenis pernyataan SQL, data definition language, yang dimana digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data relasional. Lalu terdapat data manipulation language, digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data. Lalu terdapat data control language yang dapat menangani akses otorisasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan terhadap teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.